Ini part kedua dari kisah Demi Gods and Semi-Devils karya Jin Yong. Akhir dari part 1 adalah saat Qiao Feng berhasil menemukan Asi yang telah lama menghilang di pelataran Shaolin. Saat itu juga ia bertemu dengan Susu dan Duan Yu dalam kondisi tekanan dari banyak pendekar sekte atas fitnah yang ditujukan kepada Qiao Feng. Awalnya Qiao Feng bertarung dengan 3 orang sekaligus, yaitu Ketua Ding Xingxiu, Ketua Zhuang, dan Murong Fu. Ketiganya memiliki alasan yang berbeda dalam pertarungan ini. Saat itulah dalam sebuah jeda pertarungan mereka, Duan Yu dan Susu muncul. Ini pertama kali mereka bertemu bersama dan berikrar sehidup semati di hadapan puluhan pendekar negeri Song. Peristiwa dramatik terjadi bersama pecahnya cawan anggur yang mereka minum bersama dengan ke-18 prajurit Khitan yang mengikuti perjalanan Qiao Feng. Lalu saat Qiao Feng akan memulai pertarungannya kembali, Susu meminta Qiao Feng menyerahkan si Tua Ding kepadanya karena ia mendapat amanah Ketua Xiao Yao dan ia harus membalas dendam kematian banyak tokoh yang telah dibunuh si Tua Ding. Di luar dugaan semua tokoh saat itu, Susu memukau banyak orang dalam pertarungan itu. Susu nampak memiliki ilmu yang sangat tinggi yang membuat si Tua Ding harus berlari dan menghindari pertarungan. Tapi Susu pun terus mengikuti dan mengejar si Tua Ding dari perguruan Xingxiu. Kemudian saat Qiao Feng bertarung dengan Ketua Zhuang dan Murong Fu, Duan Yu yang saat itu dianggap tidak bisa bela diri oleh banyak orang, tiba-tiba ikut maju dan memancing Murong Fu untuk bertarung dengannya. Tak disangka pertarungan ini justru membuat Duan Yu mampu mengeluarkan jurus pedang nadi secara lebih baik. Dengan mudah Qiao Feng mampu menjatuhkan Ketua Zhuang, Susu pun mampu menangkap Ketua Ding. Tetapi nasib tragis menimpa Duan Yu. Setelah Duan Yu mendapat arahan dari Qiao Feng untuk menggunakan jurusnya secara bergantian, Murong Fu pun terdesak dan hampir kalah. Tetapi Duan Yu tiba-tiba berhenti menyerang saat Nona Wang meminta pengampunan kepadanya. Tak disangka Murong Fu justru dengan tiba-tiba menyerang Duan Yu dengan senjatanya hingga menembus tubuh Duan Yu. Dengan cepat Qiao Feng melompat dan menerkam kaki Murong Fu, lalu melempar dan memakinya. Sebuah penghinaan besar buat Qiao Feng jika ada orang yang menyandingkan namanya dengan ahli kungfu yang licik dan kejam seperti Murong Fu, yang tiba-tiba menyerang musuh yang sudah mengampuninya. Banyak peristiwa menarik dalam momen ini yang sudah kami ulas di konten sebelumnya di channel ini, silahkan lihat di deskripsi. Peristiwa ini membuka banyak misteri yang selama ini tersembunyi dari dunia persilatan di Tanah Wulin. Bukan hanya membuka pengetahuan dunia persilatan tentang 3 pemuda berilmu tinggi yang bersumpah saudara. Tetapi setelah itu misteri perang antara Liao dan Song, misteri orang tua Susu, dan misteri kematian Ketua Ma, Ketua Biksu Shaolin dan misteri kematian kedua ayah angkat Qiao Feng terkuak saat ini. Semua itu dimulai dari munculnya 2 tokoh dengan ilmu tinggi, yaitu ayah Murong Fu bernama Murong Bo dan ayah Qiao Feng bernama Xiao Yuanshan. Kedua tokoh itu selama ini dianggap sudah mati. Tapi ternyata mereka masih hidup bersembunyi di Shaolin untuk mendapatkan kitab-kitab ilmu tinggi dari kuil ini. Merekalah yang membongkar rahasia-rahasia besar yang tersembunyi. Tuan Xiao ayah Qiao Feng membongkar fakta bahwa Susu adalah anak dari Biksu Xuanqi, yang saat masih muda biksu itu berhubungan dengan salah satu dari 4 tokoh penjahat besar, yaitu Yu Erniang. Sesungguhnya ibu Susu berusaha menyembunyikan fakta itu untuk melindungi Biksu Xuanqi. Tetapi Tuan Xiao terus mendesak fakta itu terkuak dan akhirnya diakui oleh Biksu Xuanqi. Tuan Xiao juga membongkar dirinya sendirilah yang membunuh ayah angkat Qiao Feng, lalu Ketua Ma dan juga biksu tinggi dari Shaolin. Kemudian Biksu Xuanqi membongkar fakta bahwa sesungguhnya penyerangan terhadap orang tua Qiao Feng waktu itu adalah hasil informasi hoaks dari Tuan Murong yang saat itu juga hadir di situ. Tuan Murong mengakui hal itu dan ia mengaku bahwa itu semua ia lakukan untuk mengadu domba bangsa Liao dengan bangsa Song. Ia akan berusaha membangkitkan lagi kejayaan dinasti Yan dengan memanfaatkan perang antara mereka. Semua fakta ini pun menggeser alur tujuan awal pertempuran dan konflik di pelataran Shaolin saat itu. Biksu Xuanqi dan Susu menerima hukuman pukul dari Shaolin yang mengakibatkan kematian Biksu Xuanqi dan ibunya. Di sisi lain Murong Fu dan ayahnya berdebat dan bertikai dengan Tuan Xiao dan Qiao Feng.
Pertikaian dan perdebatan mereka terjadi hingga di dalam ruang perpustakaan Shaolin. Perdebatan mereka dihentikan oleh sosok biksu misterius yang sangat sederhana tetapi berilmu sangat tinggi. Ia menyadarkan Tuan Murong dan Tuan Xiao bahwa mereka berdua telah salah jalan dan mencelakakan hidupnya sendiri. Jurus atau ilmu yang telah mereka kuasai dengan mencuri kitab-kitab dari Shaolin, adalah ilmu tinggi yang harus diimbangi dengan dharma untuk menguasainya dengan sempurna, dan tanpa resiko berbahaya dalam melatihnya. Ia mengetahui semua hal yang pernah Murong Bo dan Xiao Yuanshan lakukan. Ia sudah berusaha menyelipkan buku dharma dengan harapan mereka membacanya, tetapi dendam dan ambisi mereka untuk memiliki kemampuan dan ilmu tinggi membuat mereka tak memiliki sedikit minat untuk membaca buku dharma itu. Tak hanya itu, dengan sangat jelas sang biksu merincikan keadaan tubuh mereka yang terluka dan mereka rasakan saat itu. Semuanya itu adalah akibat dari berlatih kungfu Shaolin tanpa mendalami dharma sebagai penghantar tenaga dalamnya. Murong Bo dan Xiao Yuanshan benar-benar terkejut mendengar semua perkataan biksu itu, kemudian mereka meminta biksu itu untuk menyembuhkan sakitnya. Biksu itu hanya bilang untuk menemukan obatnya itu dalam dharma. Apakah mereka berdua bisa melupakan dendam dan ambisi dan berusaha saling menyembuhkan? Ternyata keduanya tidak bisa melepaskan itu semua. Singkat cerita, biksu ini berkata, biar aku saja yang menanggung semua dosa atas perbuatan kalian, biar aku yang membunuh kalian berdua. Ia melompat dan menangkap satu persatu dari mereka dan membuat kedua orang berilmu tinggi ini tak berdaya di dalam cengkeraman tangannya. Ia nampak berusaha membunuh kedua tokoh ini, sehingga Murong Fu dan Kiao Feng berusaha menyerangnya, tapi dengan teramat sangat mudah biksu ini menepis semua serangan mereka dan membawa mereka pergi menjauh dari ruang Shaolin itu. Tanpa diduga biksu ini menghidupkan kembali kedua orang ini dan ia menyadarkan keduanya dari ambisi dan dendam yang sudah menyeret banyak nyawa tak berdosa karenanya. Ia mengarahkan kedua tokoh ini untuk saling menyembuhkan, karena hanya dengan cara ini mereka bisa hidup kembali dan sembuh dari segala penyakitnya. Mereka berdua pun hidup kembali dan nampak penyesalan besar muncul dalam sikap dan perkataan mereka. Mereka berdua ingin melupakan semua ambisi dan dendam dan belajar dharma di kuil Shaolin untuk mencapai kebahagiaan yang sempurna. Kiao Feng yang melihatnya waktu itu menjadi ikut terbawa menyingkirkan dendam yang hinggap di dalam hatinya. Tapi tidak dengan Murong Fu. Ambisinya untuk membangkitkan lagi kejayaan keluarga Murong masih tersangkut dalam benaknya. Hingga akhirnya nanti Murong Fu menjadi gila karena ambisi yang tak mungkin terwujud dalam hidupnya. Selepas dari situ Kiao Feng bersama Susu pergi mencari Duan Yu. Dan kemudian mereka berdua pergi mengantarkan Duan Yu ke negeri Sixia, untuk melamar putri Kaisar Sixia. Saat itu sedang membuat sayembara untuk menemukan pasangan. Sesampainya di Sixia banyak sekali tokoh dengan berbagai kepentingan datang atas undangan sayembara itu, tak terkecuali Murong Fu yang sebelumnya bertarung dengan Duan Yu dan Kiao Feng. Sayembara ini dilakukan dengan cara pihak dari Sixia memberikan dua pertanyaan kepada tokoh yang ingin meminang putri Sixia ini, dan satu pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh putri Sixia sendiri. Duan Yu tidak bisa menjawab dua pertanyaan awal dari pihak pelayan putri Sixia, dengan jawaban yang sesuai dengan keinginan mereka. Sehingga ia tidak beruntung untuk meminang putri Sixia. Saat tiba giliran Murong Fu, pelayan putri Lin nampak terkejut. Ia bercerita sekalipun negeri Sixia jauh dari daratan tengah, nama Murong Fu dan Kiao Feng sudah lama terdengar di daerah Sixia. Bahkan berita bahwa Kiao Feng diangkat sebagai pejabat di negeri Liao pun terdengar hingga sampai Sixia. Reputasi Murong Fu dan Kiao Feng memang terdengar di seluruh tanah Wulin. Hingga setiap musuh bangsa Song pun mendengar keahlian kungfu mereka. Tetapi sungguh pun demikian sampai di titik ini, Duan Yu dan Susu memiliki kemampuan kungfu di atas Murong Fu. Sebelum Duan Yu dan Murong Fu mendapat kesempatan menjawab dua pertanyaan dari putri Sixia itu, Kiao Feng telah meninggalkan ruangan sayembara itu karena ia tahu ia tidak akan mungkin mampu menjawab pertanyaan itu semua. Kesedihan cintanya muncul saat mendengar dua pertanyaan itu. Kematian satu-satunya wanita di dunia yang ia cintai mengiris rasa sakit yang begitu dalam di lubuk hatinya. Penyesalan yang takkan pernah mampu ia lupakan, kekecewaan yang takkan pernah mampu ia lenyapkan. Di atap bangunan megah Sixia ia termenung memandang masa lalu yang bodoh yang pernah ia lakukan.
Dendam yang pernah muncul membutakan matanya pada hal yang paling berharga dalam hidupnya. Kembali ke sayembara Sixia sebelumnya, sesuatu yang di luar dugaan terjadi dalam peristiwa ini. Putri Sixia Li Qingqiu adalah putri yang masuk dalam impian Susu, dan ternyata Susu pun pria yang masuk dalam mimpi Putri Li. Semua pertanyaan sayembara ditujukan untuk menemukan Susu, alhasil hanya Susu yang mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan keinginan Putri Li. Cerita roman dramatik ada dalam perjalanan Susu dengan Putri Sixia ini. Dalam kisah ini kita akan bahas di konten yang lain di channel ini. Setelah itu semua Duan Yu berusaha mencari ayahnya yang mungkin dalam bahaya, lalu Qiao Feng mendapat panggilan untuk kembali ke negeri Liao. Kaisar Liao saat itu sudah menyiapkan penyerangan besar ke negeri Song. Ia memerintahkan Qiao Feng menjadi pemimpin penyerangan ke perbatasan negeri Song. Tetapi Qiao Feng menolaknya. Penolakan ini membuat Kaisar dan Permaisuri merencanakan penangkapan kepada Qiao Feng lewat ASI. Permaisuri dengan tipu dayanya berhasil memberikan ramuan beracun kepada Qiao Feng lewat ASI. ASI saat itu sangat bersedih karena ia tidak bisa membuat Qiao Feng mencintainya seperti Qiao Feng mencintai Asu. Lewat hal ini Permaisuri menipu ASI untuk memberikan sebuah ramuan dari seorang biksu hebat yang bisa membuat Qiao Feng jatuh cinta kepadanya. Singkat cerita, beberapa pasukan negeri Liao menangkap Qiao Feng saat ia sudah teracuni. Tetapi beruntung ASI tidak ikut mereka tawan. ASI dengan banyak upaya berusaha menolong dan menyelamatkan Qiao Feng yang ditahan. Ia ke negeri Taili meminta pertolongan Duan Yu, kemudian ia pergi ke istana Lingjiu meminta bantuan Susu, kemudian ke suku Jurchen, dan bahkan ia meminta bantuan ke sekte pengemis. Lalu kemudian ASI dengan cerdik mampu menyelamatkan Qiao Feng yang dikurung dalam penjara. Duan Yu, Susu, sekte pengemis, dan suku Jurchen saat itu sudah berkumpul untuk mendukung Qiao Feng. Awalnya Qiao Feng ingin menghentikan Kaisar Liao sendirian, tetapi karena puluhan pendekar dari negeri Song itu mendesak ingin ikut serta, akhirnya Qiao Feng terpaksa membawa mereka semua, dan memimpin mereka semua untuk melawan pasukan Liao yang ingin menyerang perbatasan negeri Song. Tapi saat semuanya sudah berhadapan dengan pasukan Liao, Qiao Feng menghentikan mereka semua. Ia berpesan kepada Susu dan Duan Yu untuk mengatur para pendekar supaya tidak gegabah menyerang. Lalu kemudian Qiao Feng melompat hingga sampai di depan pasukan Liao sendirian. Ia melangkah pelan menuju Kaisar sekalipun puluhan tombak para pasukan Liao mengarah kepadanya. Ia hanya tersenyum tanpa menghentikan langkahnya, hingga sampai saat berhadapan dengan Kaisar Liao, ia menghormat dan menundukkan kepala di hadapannya. Terjadi percakapan yang intinya Qiao Feng memohon kepada Kaisar Liao untuk menghentikan peperangan ini demi rakyat bangsa Song dan juga demi rakyat bangsa Liao sendiri. Tapi sepertinya Kaisar tetap bersikeras terhadap pilihan dan pandangannya untuk tetap menyerang perbatasan Song. Melihat itu Qiao Feng melompat hingga benar-benar duduk bersentuhan dengan Kaisar Liao. Qiao Feng terus membujuk demi hubungan mereka. Qiao Feng mengingatkan bahwa ia dan Kaisar telah bersumpah sehidup semati. Nyawa Qiao Feng adalah nyawa Kaisar dan begitu pula sebaliknya. Setelah mengatakan itu Qiao Feng mengambil pisau Kaisar Liao yang tergantung di tubuhnya, lalu kemudian ia melompat menjauh dari Kaisar Liao. Ia melompat kembali ke barisan para pendekar negeri Song. Di sana ia meneriakkan beberapa hal kepada semuanya. Ia sudah 2x menyelamatkan nyawa Kaisar Liao. Kaisar Liao sudah berjanji tidak akan menyerang negeri Song lagi seumur hidupnya. Ia mengatakan semua kejahatan yang pernah ia lakukan, membunuh ASI, tidak berbakti kepada negaranya dan ia tidak berterima kasih kepada bangsa yang sudah membesarkan hidupnya. Singkat cerita Qiao Feng mati bunuh diri menggunakan pisau Kaisar yang telah ia ambil sebelumnya. Perang besar bangsa Liao dan bangsa Song diawali dengan berita palsu Murongbo yang akhirnya meneteskan darah ibu Qiao Feng. Dan dengan darahnya ini, Qiao Feng menghentikan perang antara dua negara yang sudah berlangsung puluhan tahun antara mereka. Berjuta orang menderita, ribuan orang tertimpa maut karenanya, kekhawatiran dan ketakutan terus hinggap di hati rakyat kedua bangsa besar ini. Darah Qiao Feng meluruhkan dendam antara mereka. Jiwa kesatrianya membumbung tinggi terdorong pengorbannya untuk kedamaian antara kedua negara.
Namanya melambung dan akan terus melayang abadi sebagai seorang pahlawan di antara bangsa Song dan bangsa Liao. Asi yang terobsesi cinta terhadap Qiao Feng berteriak menangis. Lalu kemudian ia melompat membawa Qiao Feng terjun dari atas bukit yang diiringi air mata dari semua tokoh yang sedang bertikai saat itu. Jika Guo Jing layak disebut sebagai pahlawan negeri Song, Qiao Feng lebih layak disebut sebagai pahlawan bagi kemanusiaan. Bukan dengan keahlian kungfunya ia mampu menyelamatkan negeri Song, tetapi dengan penyesalan dan keinginannya untuk tidak melukai siapapun dari kedua bangsa besar ini. Ia menghentikan perang puluhan tahun dengan darahnya sendiri yang telah mengguncang air mata dari kedua belah pihak. Like and subscribe channel ini. Ada banyak hal terlewati dari rangkuman kisah Qiao Feng di sini. Segala hal yang mungkin bermanfaat dari kisah ini akan kami ulas kembali dari sudut yang berbeda di kemudian hari. Dari jutaan kisah menarik. Dan dari setiap kisah, usia.